Pencarian NISN online merupakan salah satu fitur yang diberikan oleh pemerintah bagi teman-teman yang akan mengecek datanya berdasarkan NISN dan berdasarkan nama. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai urgensi atau kepentingan untuk mengecek NISN bagi teman-teman yang sudah lulus ataupun bagi teman-teman yang belum lulus pada satuan pendidikan. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, untuk pengecekan NISN ini terdiri dari dua cara, yaitu pencarian NISN dan pencarian berdasarkan nama siswa tersebut. Di mana tujuan daripada pencarian NISN ialah untuk mengidentifikasi setiap individu siswa di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten, dan berkesinambungan. Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi unit-unit kerja di Kemendikbud, Dinas Pendidikan Daerah hingga sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan, dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, hingga sekolah seperti bantuan operasional sekolah, ujian nasional, PIP, dan SNMPTN yang sekarang sudah diganti menjadi SNMB ya. Jadi artinya untuk pengecekan NISN ini diperlukan karena memang NISN ini sifatnya unik ya, setiap orang itu memiliki NISN yang berbeda pada setiap jenjangnya. Begitu. Nah, lalu ketika teman-teman akan melakukan pencarian, apakah pencariannya hanya menggunakan pencarian nama atau juga perlu dilakukan pencarian berdasarkan NISN saja? Nah, pada video ini saya akan menjelaskan keduanya. Nah, di sini teman-teman kalau mau mencari pencarian NISN, ketikkan saja di Google ya teman-teman ya. Ini saya tunjukkan. Cek NISN online, kata kuncinya. Nanti ada pencarian nama, ada pencarian NISN juga. Ini saya contohkan pencarian berdasarkan nama. Kembali lagi ke Google. Cek NISN online. Ya, ini berdasarkan NISN. Caranya seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Lalu ketika teman-teman melakukan pencarian berdasarkan nama, pencarian berdasarkan NISN, mana yang paling baik dan mana yang paling tepat? Di sini akan saya tunjukkan contohnya. Nah, di sini teman-teman, yang pertama ini pencarian berdasarkan nama dan yang sebelah kanan ini pencarian berdasarkan NISN. Semisal teman-teman melakukan pencarian berdasarkan NISN, maka nanti akan keluar ya, data sudah padan dengan data kependudukan. NISN sama, nama sama, tempat lahir sama, jenis kelamin sama, dan status aktifnya demikian. Jadi, kalau yang pencarian berdasarkan NISN, data yang ditampilkan hanya berupa NISN, nama, tempat lahir, jenis kelamin, dan status aktif karena memang siswa ini masih di kelas 3. Ya. Terus di sini juga ada data sudah padan dengan data kependudukan ataupun Dukcapil. Ya, ada keterangan tambahan. Tetapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, karena memang di sini tidak dituliskan tanggal lahir, ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada kekeliruan, ada ketidaksamaan dengan data di ijazah sebelumnya. Ya, karena di sini tanggalnya tidak disertakan. Coba dicek. Diceknya menggunakan apa? Menggunakan data Dukcapilnya. Karena di sini sudah ada tanda checklist hijau. Sudah padan dengan Dukcapil, berarti antara nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin itu sudah sesuai dengan data Dukcapil. Cek akte, cek kartu keluarga. Kalau sudah punya KTP, cek KTP-nya. Ya, karena di sini sudah ada keterangan data sesuai dengan Dukcapil. Nah,
Setelah teman-teman melakukan pencarian berdasarkan NISN-nya saja, coba teman-teman melakukan pencarian berdasarkan nama. Di mana kalau melakukan pencarian berdasarkan nama, yang diinputkan bukan hanya NISN dan nama ibu, tetapi nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung. Sehingga nanti hasil pencariannya pun lengkap ya, tetapi tidak ada keterangan sudah padan ya. Lengkapnya maksud saya ada NISN, ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status keaktifan. Di sini teman-teman nanti bisa membandingkan dengan ijazah sebelumnya. Apakah memang ada kekeliruan antara tempat lahir ataupun tanggal lahir, begitu. Karena memang biasanya data kita di Dukcapil itu dengan ijazah kita itu tidak selaras, ya, tidak sama. Biasanya ada yang keliru abjad, ada yang keliru tanggal, ada yang keliru bulan, misalnya September itu ada yang menuliskan berbeda pelafalannya. Oktober itu menggunakan C, kadang seperti itu teman-teman. Oku Timur ini kadang ada yang menuliskan Ogan Komering Ulu Timur, itu kan akan berbeda ya teman-teman, sehingga saran dari saya ya diselaraskan saja ya. Karena memang untuk pendataan siswa pada tingkat satuan pendidikan itu dasarnya dari mana? Kalau yang sekarang dasarnya ialah dari data kependudukan atau Dukcapil. Semisal teman-teman sudah punya data yang benar ya di data pokok pendidikan atau data sekolah. Tetapi ketika di tracer atau dicari, itu data teman-teman invalid karena tidak sesuai dengan data Dukcapil. Supaya data teman-teman valid, itu yang operator lakukan ialah menyamakan dengan data Dukcapil. Tetapi kembali lagi, ternyata data Dukcapilnya tidak sama dengan data ijazah. Sehingga yang bisa teman-teman lakukan supaya data di Dapodiknya itu benar, itu benahi data Dukcapilnya. Ya, karena arahnya ke sana teman-teman. Jadi coba dicek dari sekarang antara data Dukcapil dengan di ijazah sebelumnya itu apakah sama ataukah tidak sama. Begitu, dari mulai nama, tempat lahir, tanggal lahir, sama jenis kelamin. Karena itu biasanya akan menentukan. Semisal di sini teman-teman contoh kasusnya, pencarian berdasarkan NISN. Nanti ada keterangan data belum padan dengan data Dukcapil. Kalau datanya tidak sama, tetapi untuk data di sini sudah sama dengan ijazah. Tapi ada keterangan tidak padan. Oh, berarti ada ketidakselarasan antara data di Dapodik dengan data Dukcapil. Begitu, karena statusnya masih silang. Kalau yang kasus yang saya tunjukkan ini sudah sama ya teman-teman antara data ijazah dengan data kependudukan. Kasusnya pun ini sama teman-teman. Kemarin itu di KK-nya tertulis Tanjung, mohon maaf, di KK-nya itu tertulis Tanjung Mas teman-teman. Sedangkan di ijazah tertulis Oku Timur, sehingga yang bisa dilakukan ialah ubah data Dukcapilnya, menyesuaikan dengan data ijazahnya. Begitu. Nah, dari sini teman-teman harapannya bisa memahami ya. Kalau punya saudara, punya adik atau punya kerabat yang mungkin saat ini masih TK, itu coba dicek identitasnya itu secara berkala. Ketika nanti mendekati kelulusan, cek datanya apakah sudah benar, rapotnya apakah sudah benar, identitasnya. Benar maksudnya yaitu sesuai dengan data Dukcapilnya. Misalnya TK itu kan dasarnya dari akte kelahiran. Semisal dari akte kelahiran menuju ijazah TK sudah benar, otomatis nanti ijazah SD pun langsung mengikuti saja, mengikuti akte yang sudah ada dan mengikuti ijazah TK-nya. Dan nanti akan terus beruntun sehingga tidak ada kekeliruan. Kadang-kadang ketika teman-teman melakukan updating KK, misalnya ada pecah KK di keluarga tersebut, ada yang keliru namanya.
abjadnya itu berbeda. Misal Avinda Aprian menggunakan Y, itu pun akan berbeda teman-teman terbacanya. Sehingga sekalipun ada updating data di Dukcapil misalnya pecah KK, itu coba dicek secara berkala datanya supaya salahnya tidak kemana-mana. Karena pada kasusnya banyak dari teman-teman ini yang memiliki kasus yang menurut saya sangat kompleks ya. Antara ijazah dengan Dukcapil berbeda. Ketika mau mengubah akte, ternyata kartu nikahnya atau buku nikahnya orang tuanya itu berbeda juga. Identitasnya keliru dengan identitas yang lain. Sehingga mudah-mudahan video ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman arti sebuah data, arti keselarasan data antara Dukcapil dengan data pendidikan kita masing-masing. Karena memang itu nanti akan dibawa sampai nanti. Semisal nanti teman-teman mau menikah pun kan yang digunakan ijazahnya, aktenya. Ijazah akte digunakan untuk membuat akte nikah. Ketika punya akte nikah nanti akan digunakan untuk membuat akte kelahiran anaknya. Semisal itu keliru semua bagaimana? Itu harus dipertimbangkan dari sekarang teman-teman. Jadi seperti itu, mohon maaf ini terlalu panjang lebar karena supaya teman-teman memahami fungsi daripada pengecekan NISN. Nah, semisal teman-teman kasusnya ini sudah mengecek kok tidak ada keselarasan. Kalau teman-teman masih statusnya aktif, artinya masih sekolah, itu silahkan komunikasikan dengan operator sekolahnya masing-masing. Karena bisa langsung digantikan oleh operator. Tetapi ketika teman-teman ngecek dan statusnya sudah lulus dari sekolah, maka silahkan akses verval lulusan pada laman pd.data.kemdikbud.go.id. Ini yang melakukan verifikasi teman-teman sendiri, bukan operator sekolah. Begitu ya teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai urgensi pengecekan NISN berdasarkan nomor induk siswa nasional ataupun pencarian nama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam data, salam terasi. Jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini. Subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.